Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi riset target audience. Nah, ketika kita promosi, kita bisa melakukan promosi secara offline dan online. Nah, tapi kalau kita promosi dengan online, kita dengan menambah dengan atau mengikuti perkembangan zaman saat ini, yaitu dengan teknik online, memanfaatkan sosial media yang kita punya. Nah, kita bisa memperbesar atau memperbanyak yang namanya database, teman-teman. Nah, kita bisa memanfaatkan sosial media yang kita punya. Contohnya, mungkin minimal teman-teman pasti sudah punya Facebook ya. Sudah punya Facebook. Nah, nanti kita contohkan nih bagaimana cara dapat database yang bisa kita eh, dapat nantinya. Nah, tapi yang pertama teman-teman, sebelum teman-teman ingin namanya mendapatkan database dari sosial media, teman-teman harus konsisten yang pertama ya. Konsisten dulu, teman-teman mau di sosial media yang mana. Kalau FB aja dulu. Jadi jangan semuanya digarap tapi tidak konsisten. Lebih baik fokus di satu sosial media. Nah, ada pengalaman mitra juga, dia menggunakan snack video. Nah, dia mengupload video-video tentang PTBase ataupun rewardnya ataupun produknya. Nah, itu hanya lalu diiklankan sama dia. Sama dia diiklankan walaupun berbayar tapi dia dapat database. Karena yang like-nya itu bisa ribuan. Nah, dari orang yang like itu nantinya dia arahkan ke WhatsApp lalu prospek dengan pendekatan emosi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nah, lalu sekarang teman-teman sebelum teman-teman praktek ya untuk mendapatkan database. Nah, kita nanti akan praktek mungkin di Facebook saja ya, yang lebih mudah, mungkin yang lebih mudah dan banyak yang punya akun Facebook ya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang punya, ada yang tidak ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan sosial media lainnya, silahkan ya. Ini kalau LinkedIn ini para pekerja, semuanya pekerja ini rata-rata punya LinkedIn. Nah, ini dalamnya ini pekerja semua rata-rata. Nah, itu ya. Kalau punya akun TikTok boleh silahkan untuk mendapatkan database-nya. Bisa mengikuti pola-pola yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi untuk meriset, pertama teman-teman mau nawarin apa dulu nih. Jadi riset dulu penawaran teman-teman. Teman-teman ini mau nawarin apa? Mau nawarin apa ke database? Tujuannya ya. Kalau teman-teman menawarkan bisnis, nanti bisa searching grup-grup bisnis. Kalau menawarin produk, bisa searching orang-orang yang mungkin memakai produk tersebut. Nah, ataupun teman-teman bisa ingin menambahkan database wilayah lokal, wilayah terdekat teman-teman. Nah, misalnya teman-teman tinggal di Tangerang, teman-teman ingin punya database yang kira-kira nantinya kalau tidak misalnya teman-teman sudah dapat nih database area lokal. Nah, teman-teman tuh ada potensi buat didatengin juga, buat di prospek offline juga kalau misalnya deket kan seperti itu ya. Nah, nanti dari database tersebut teman-teman bisa arahkan ke WhatsApp untuk konsultasinya, untuk tindak lanjutnya, dan nanti teman-teman tinggal prospek. Prospek tapi jangan lupa pakai pendekatan emosi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya coba contohkan ya. Contohkan di Facebook ya. Kalau teman-teman punya ingin targetnya, misalnya saya mau nargetin wilayah lokal ya, target wilayah lokal. Misalnya daerah, saya contohkan Bekasi ya, contohnya daerah Bekasi ataupun Tangerang. Nanti saya contohkan seperti itu. Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan, cari ciri khas ini, ciri khas kota ini. Kalau teman-teman mau per kecamatan, misalnya Tambun, ataupun kalau Tangerang misalnya apa ya, kecamatannya gitu ya, Pasar Kemis misalnya. Nah, ini saya contohkan Tambun misalnya. Nah, ini cari juga ciri khas dari kecamatan ini. Ciri khasnya bisa jadi mungkin berupa orang atau sosok figur ya, sosok figur yang ada di kota atau kecamatan tersebut. Yang kedua, tempat. Tempat yang mungkin viral di wilayah tersebut atau yang sedang viral.
dalam arti mau itu tempat, mau itu orang, mau itu berbentuk jajanan atau toko atau apa gitu ya. Nah, itu ya, cari itu. Karena nanti tujuan kita akan menambahkan pertemanan. Dan dari orang yang kita sudah tambahkan pertemanan itu yang nantinya kita bisa chatting, bisa kita messenger dan diarahkan ke WhatsApp. Dan sebelumnya tapi kita harus perkenalan dulu dan melakukan pendekatan emosi seperti itu ya. Nah, kita ke Facebook ya. Kita ke Facebook sekarang. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menargetkan daerah lokal teman-teman, ya udah tinggal cari aja. Kalau targetnya kan banyak ya mungkin ya yang bisa kita targetkan. Contohnya sekolahan-sekolahan juga bisa. Kalau target kita mau nawarin ke guru-guru nih, sekolah yang ada di situ, sekolah yang ada di kota itu ataupun kecamatan itu, kecamatan atau kota. Target kita bisa nih dapat guru-guru, kepala sekolah, atau juga bisa ke tempat wisata ya, tempat wisata di sana yang ada di kota itu. Ya, nah makanya teman-teman tadi harus cari ciri khas di situ. Contohnya wisata di Bekasi ya. Nah, ini ya. Di sini ada grup-grup teman-teman. Di sini ada tulisannya 91.000 anggota. Di sini teman-teman bisa masuk ke grup ini. Nah, nanti tambahkan orang-orang nih yang ada di sini. Nah, tujuan kita itu dapat orang pertemanan yang di area Bekasi juga. Yang nantinya kita bisa messenger. Nanti kita bisa kirim pesan menggunakan messenger ini. Nah, ini ya. Kita bisa mengirim pesan dengan messenger ini. Ketika kita sudah berteman. Nah, jadi kita salam kenal dulu, kenalan dulu, tanya dulu hobinya, tanya dulu pekerjaannya. Nah, nanti baru kita masuk menceritakan tentang bisnis PTB, wahnya PTB seperti apa, lalu produk-produknya mungkin bermanfaat seperti apa. Nah, gitu. Itu ya di sini ya. Nah, itu explore. Ini explore wisata Bekasi. Nah, ini juga nih. Di lokasi sewa ban 300.000 dapat voucher makan. Nah, ini postingan dari Ibu Vivi Setiawan ini ya. Ini kita bisa nih. Ini ada yang like, ada yang komentar sebanyak ini. Ini orang aktif teman-teman yang berwisata mungkin di rata-rata masuk di grup Explore Wisata Bekasi. Nah, ini kita bisa masuk ke komentarnya. Nah, di komentarnya ini nanti teman-teman bisa ini ya. Nah, apalagi ini postingannya yang mungkin ke tempat saja ya mungkin yang ini juga ada potensi orang-orang kelas menengah ke atas ya. Ini teman-teman bisa tambahkan nih pertemanan nih. Tambahkan teman, di sini tambahkan teman. Nah, kalau misalnya ini tampilan di laptop ya, kalau nanti teman-teman menggunakan handphone, tinggal sesuaikan saja ya. Intinya kita menambahkan pertemanan dari grup-grup tersebut. Nah, tinggal tambahkan teman, tinggal tambahkan teman. Nah, itu teman-teman. Nah, itu sudah ya. Kalau misalnya teman-teman di Facebook menggunakan lokal area, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di kota yang lain, ya tinggal cari aja yang kira-kira target teman-teman apa. Baik itu dari kota wisata Bekasi, kata wali kota Bekasi misalnya. Itu juga ada potensi orang-orang yang kelas menengah ke atas. Kantor wali kota Bekasi. Ini 1.200 orang yang menyukainya. Nah, itu orang-orang yang menyukai, orang-orang yang komentar itu bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini tinggal tambahkan teman dari orang-orang yang like dari postingan tersebut. Nah, itu teman-teman. Ataupun teman-teman tadi ya target audiensnya dari kata produk misalnya. Ataupun kata bisnis, bisnis Bekasi. Nah, berarti orang-orang mungkin yang suka bisnis. Nggak gitu aja. Kalau bisnisnya, berarti ini orang-orang yang bisa ada potensi ke arah bisnis ya. Nah, walaupun di sini nggak tahu nih bisnis apa, mungkin ada yang bisnis konvensional, ada yang bisnis network juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi teman-teman ini intinya menambah database ya. Nah, menambah pertemanan dulu. Seperti itu sebelum nantinya teman-teman tawarkan menggunakan Messenger. Nah, ataupun kalau teman-teman target audiensnya by produk, contoh kalau produk pertanian ya, berarti sasaran teman-teman kan ke arah orang-orang yang bertani. Nah, berarti target audiens teman-teman
Kalau misalnya petani mungkin ya, atau kita nawarin pupuk eco farming atau slow release, kita bisa masuk ke pertanian. Nah, pertanian. Tapi kita masuk ke grupnya, kalau bisa jangan ke grup pertanian yang pesaing kita, dalam arti sama-sama menawarkan produk PT Base. Nah, kalau itu jangan. Ini ya. Nah, ini bisa nih kita manfaatkan. Nah, ini ada satu komentar juga. Ini ada yang like nih ya. Nah, jadi kalau kita menawarkan produk pertanian, berarti kan target audiens kita yang suka juga atau yang memang interest ke produk-produk pertanian. Nah, ini contohnya wirausaha pertanian. Di sini ada 731.000 anggota. Nah, ini bisa dimanfaatkan di sini nih. Kita bisa gabung dulu grupnya. Nanti kita bisa lihat nih anggotanya. Nah, ini bisa kita tambahin pertemanan tuh. Kita bisa tambahkan pertemanan tuh. Ada ya, nah ini tuh. Banyak yang anggotanya ya. Dari sinilah nanti kita bisa tawarkan produk sesuai dengan produk pertanian. Jadi kalau karena interestnya di sini pertanian, ya kita tawarinnya produk pertanian gitu. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya di Messenger ya. Kalau sudah tambah pertemanan, terus setelah itu perkenalan dulu. Kita gali dulu informasinya dia. Dia interestnya itu ke arah mana ya. Jadi interestnya itu apakah memang ya, betul-betul petani ataukah dia pebisnis alat-alat atau yang jual pupuk atau apa gitu. Digali dulu seperti itu. Jadi nanti kita bisa masuk ke penawarannya, kita masuk bisa tahu hot buttonnya ya. Jadi kita bisa tahu hot buttonnya. Jadi ketika kita sudah berteman nantinya ya, ketika kita sudah berteman, kita harus cari ya, hot buttonnya, hot button penawaran ya. Jadi setelah tadi teman-teman melakukan atau praktek menambah database ya, yang pertama itu, setelah itu teman-teman dapat orang-orang yang nantinya dapat teman ya, dapat teman dan relasi baru. Nah, baru teman-teman bisa melakukan prospecting dengan pendekatan emosi. Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya tentang prospecting dan pendekatan emosi. Terima kasih.